Smart Timothy Channel. Kami saya membahas tambahan ya dari video saya sebelumnya mengenai Suzuki Shooter. Kenapa saya membahas Suzuki Shooter? Karena memang motor yang saya bisa kerjain saat ini yang sering saya jadikan eksperimen adalah motor tua saya, Suzuki Shooter, yang memang agak terkenal bandel sebenarnya motor ini. Saya beli tahun 2013 awal ya, 2012 akhir atau pemakin 2013 awal, sekitar sudah berusia 8 tahun, dan saya sudah mengganti beberapa part seperti kiprok, spool, namun injeksi dan fuel pump masih tetap saya pakai sampai sekarang, masih awet. Nah, pembahasan kali ini adalah mengenai ciri khas kerusakan dari ECU ya, Electronic Control Unit, atau ada yang juga menyebutnya dengan ECM, ada yang juga menyebutkan dengan CDI. Sebenarnya hampir sama ya, CDI sama ECU, cuma CDI itu lebih ringkas, sementara ECM itu atau ECU itu lebih rumit, lebih banyak menggunakan sistem kayak komputerisasi seperti itu, menggunakan banyak sensor. Biasanya motor-motor lama menggunakan CDI, sementara motor injeksi baru itu lebih banyak menggunakan ECU. Nah, kendala pertama sebenarnya setelah sebelumnya motor saya itu sudah saya ganti spool dan saya gunakan kiprok Honda Tiger dengan sistem full wave, itu berjalan bagus, sudah sangat lama. Spool sudah ganti, saya lihat sendiri. Namun ada beberapa part memang yang memang seharusnya memang sudah dapat penggantian karena usia ya. Tapi yang untuk injektor sendiri dan fuel pump, bahkan dengan filternya itu masih cukup awet. Saya hanya coba membersihkan saja. Nah, kendalanya sekarang kena di ECU. Ciri pertama ketika saya pakai itu, saya pakai keliling-keliling di Jogja, mendadak motor saya itu mati pengapian, tetapi kelistrikan yang lain normal. Misalnya seperti ini, kunci kontak di on kan, itu lampu speedometer sama dengan lampu netral dan lampu kir itu nyala semua, bahkan lampu headlamp itu nyala, tetapi tidak terlihat kode mil atau kode indikator ya di speedometer, yang biasanya ketika kita start on itu pasti akan muncul kode mil beberapa detik, sekitar mungkin 5 detik, kemudian dia mati dan berbarengan terdengar suara injektor yang dengung seperti itu, seperti suara fuel pump ya, seperti itu baru kita starter bisa hidup. Ternyata lampu tuh mati, dan pemikiran saya sebelumnya tuh lampunya saja mati, dan ternyata memang di fuel pump juga tidak ada suara dengung, tidak menyala. Bongkar punya bongkar, pemikiran saya adalah mungkin ada kabel yang putus segala macam. Saya lakukan pengecekan, saya bongkar semua, pengecekan jalur segala macam, cek apakah ada yang korsleting, screen awet, tidak putus, cek apakah terjadi korsleting antara kabel aki 12 volt dengan ground masa, ada korslet juga di soket, ECU nya juga tidak ada yang korslet. Dan saya cek juga semua koneksi ya, antara lampu mil dengan ECU itu ada koneksi dengan soketnya. Nah, ternyata akhirnya saya simpulkan bahwa memang sudah ECU nya yang sudah mati. Nah, ketika saya cek dengan tes pen DC ya, dan juga dengan apometer, ketika saya pasang ECU nya itu dengan keadaan terpasang dan kunci kontak on, itu harus standby 12 volt dari kunci kontak itu tetap ada di ECU dan di soket itu. Namun yang menjadi masalah adalah tidak adanya feedback dari ECU yang mengeluarkan massa itu ke fuel pump, termasuk juga ke injektor dan juga ke lampu mil. Ini saya copot seperti ini dia. Ini ya, bisa dilihat ini ECU aslinya. Kodenya itu MA112
2 100 strip 9492 12 volt NEP 120 tipe A. Mungkin agak sedikit susah ya, kebaca nggak nih? Tidak bisa difokus. Ini seperti ini. Ini massa yang kena. Jadi bukan massa dari ground ke sini yang putus koneksinya, tetapi massa output dari ECU ini untuk menuju ke fuel pump, ke lampu mil dan injektor itu yang putus. Jadi tidak ada, sehingga fuel pump tidak berdengung seperti itu. Harganya cukup lumayan ya, di toko-toko online saya lihat ada yang 690, ada 700.000. Saya belum cek di dealer Suzuki, kemungkinan juga nggak ada ya, karena ini jarang rusak. Biasanya bengkel-bengkel Suzuki yang ada di kota saya ini banyak part-part yang tidak lengkap, tidak komplit, apalagi part-part yang jarang rusak seperti ini. Ini orang rata-rata sih bilang ini usianya 5 tahun maksimalnya, tetapi ini saya sudah pakai sampai 8 tahun. Dan motor saya tuh tiap hari itu bekerja capek, bisa sampai 200-300 km per hari, karena saya seorang marketing, jadi terus muter seperti itu. Nah ini yang kena. Jadi kesimpulan dari motor saya, nanti akan saya lihatkan videonya untuk kabel-kabelnya itu di mana saja. Dan dari hasil itu saya bongkar, akhirnya ada yang mau saya share juga untuk kode kabel di ECU ya, dan juga nanti akan saya share untuk semua kode warna kabel seluruh kelistrikan Suzuki, termasuk ECU, booster, coil, CD, ECU-nya, soket-soket lampu segala macamnya saya sudah cek semua. Dan ini jarang sekali ada, biasanya postingan di internet itu cuma beberapa ya, starter, sein segala macam yang sifatnya memang yang kecil-kecil ya. Tetapi untuk detailnya itu belum saya pertemukan satu postingan. Saya sudah capek cari itu, bahkan sebulan lebih. Mudah-mudahan kalau ada yang punya bisa di-share saya, tetapi saya sudah mendapatkan beberapa kode seperti ini. Saya udah catat. Misalnya kaki dua itu warnanya putih garis merah, ini terhubung ke DLC. DLC itu dekat aki ya, ada yang putih itu ya, untuk riset biasanya itu putih garis merah itu ke DLC. Itu dari dia dari aki kalau tidak salah ya, itu masuk ke DLC. Kemudian ada biru yang kaki nomor 4 ya, biru bintik abu-abu itu ke pulser. Hijau tua itu juga ke pulser. Hitam coklat ini yang agak saya ragu sedikit nih, hitam coklat saya agak lupa nih, nanti saya kembali. Intinya semua itu ada, jadi biar nanti saudara-saudara yang memiliki Suzuki Super gampang. Anggap seperti ini ya, ini gambar soket. Saya mulai kaki 1 karena saya tidak menemukan titik 1 ya di soket itu, gambar kaki 1. Saya anggap dari sini, dari kiri kaki 1 sampai 14, kemudian di 18 sampai 34. Ini ada 34 pin di sini, tetapi tidak semua pin itu berisi, banyak yang kosong. Nah di sini ada semua kode-kode warna, kemana-mana aja jalur ECU ini semua ada. Nanti akan saya posting, saya attach di sini supaya saudara-saudara juga bisa tahu seperti ini. Nah biasanya seperti ini. Ini ECU-nya. Ini biasanya seperti ini soketnya, masuk begini ya. Saya udah cek bahwa arus 12 volt dan kunci kontak itu, dari aki kunci kontak itu ada tegangan positif di situ, dan saya short dengan menggunakan test pen juga
saya ambil dari kabel warna orange ya, orange bintik abu-abu kok tidak salah itu. Saya masuk dengan tespen ke positif dan ke negatifnya ke ground, ke masa atau ke bagian soket lain warna putih hitam putih di IC juga lampu nyala. Berarti itu memang ada jalur, itu ada positif, tegangan positifnya ada, tetapi yang jadi masalah adalah masa yang di IC itu, di ECU itu yang putus. Dia tidak mengeluarkan signal massa untuk memberikan signal ke fuel pump melalui IC fuel pump, kemudian ke injeksi dan juga ke lampu mil. Itu sebabnya lampu mil putus, lampu saya cek itu normal dan jalur juga semua normal, tidak ada yang putus, kontinuitasnya bagus. Penyebabnya mati seperti ini. Cirinya kalau ini rusak itu ketika Anda kontak on, itu lampu headlamp segala macam yang harus DC ya, penerangan DC ya, yang DC itu lampu sen segala macam, lampu rem, klakson itu nyala, tetapi lampu mil mati dan injeksi tidak mendengung sama sekali, fuel pump tidak mendengung sama sekali, dan injeksi juga tidak menarik, tidak berbunyi sama sekali, biasanya tik 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 aja ya, kecil ya bunyinya, sementara bukan nih seperti itu. Ini tidak ada sama sekali. Jadi kesimpulannya adalah di sini. Nanti akan saya cari, kalau dapat saya akan pasang dan akan saya videokan kembali supaya Anda juga paham beberapa kode itu. Nanti garis-garis besarnya ya, kaki 1 itu kosong 0, kaki 2 itu putih garis merah itu ke DLC positif, kaki 3 itu 0 kosong, kaki 4 biru bintik ada spot abu ya, itu menuju ke pulser. Kaki 5, kaki 6 itu 0 kosong, kaki 7 itu hijau, kaki itu mulai dari sini ya, dimulai dari bawah ini, saya anggap di garis sebelah kiri 1. Kaki 7 itu warnanya hijau tua ya, itu menuju ke pulser. Kaki 8, 9, 10 itu 0, sementara hitam coklat itu juga dia menuju ke pulser. Kaki 12 0 kosong, kaki 13 itu kuning hitam, ini menuju ke sensor IC fuel pump, ke IC fuel pump ya. Kaki 14 15 itu kosong 0, 16 orange bintik spot abu-abu itu positif ke IC atau fuel pump. Kaki 17 itu hitam garis putih itu udah ada massa, ini terhubung ke body, ke ground, juga ke negatif aki. 18 19 sampai 24 itu 0. Sementara kaki 25 itu hijau garis kuning itu dia menuju ke massa lampu ya, dia menuju ke massa lampu mil, dia hijau garis kuning. Sementara coklat itu coklat pink hitam garis putih, coklat pink hitam garis putih dan merah itu menuju ke sensor MAKS yang di throttle body itu nempel, dia ke situ. Orange bintik abu-abu itu juga ini yang harus 12 volt dari kaki, dari aki, itu kaki pin nomor 32, ini yang disebut tadi tegangan 12 volt, tapi bukan standby ya, karena ada pengertian beberapa orang standby ini dia dikunci kontak on off itu pun tetap ada tegangan di situ, tetapi di IC ini tidak ada, dia bergantung sepenuhnya dari kunci kontak, dan itu warna kabel yang masuk ECU itu adalah warna orange bintik abu-abu spot gitu ya, itu 12 volt. Kalau Anda cantolkan tespen positifnya ke kabel warna orange bintik abu-abu itu, dan satu lagi ke massa ground body itu lampu nyala, itu dia. Kemudian hijau garis putih itu ke massa lampu tadi, lampu mil tadi. Sementara di lampu itu ada dua ya, lampu mil itu ada warna orange dengan warna hijau garis putih. Orange itu adalah 12 volt dari aki, dari kunci kontak, dan yang hijau putih itu ada input
atau output dari ECU ke lampu mil tersebut. Kemudian yang kaki 34 tuh orange garis putih. Ini ke coil, masa coil. Jadi coil itu ada warna merah satu lagi itu orange garis putih. Itu menuju ke masa coil. Jadi kalau untuk mengecek seperti itu Anda cek kesinambungannya, ada baik ke ground dulu atau segala macamnya. Nah kalau memang semua konektivitas kabel itu ada, tegangan di 12 portnya di kaki 32 itu orange pitik abu-abu itu ada, kemudian kabel hitam putihnya masa itu ada 2 ya di ECU ya, ada 2 di situ, kaki 34 kaki 14 satu ya, 14 sama kaki berapa itu, sama kaki 28 itu masa ke body ke ground itu ada nyambung, dan semua kabel-kabel nyambung, berarti memang ECU Anda yang sudah die seperti ini, dan wajar ini harus diganti. Demikian sudah, nanti akan saya skip dulu video ini dan akan saya perlihatkan kembali saat saya sudah mendapatkan spare part, akan saya pasangkan kembali, dan untuk kabel-kabel videonya nanti akan saya short kembali dan saya gabungkan video ini. Demikian saudara, jangan lupa sebelumnya subscribe dulu untuk mendukung channel saya ini. Ini dia, ini adalah soketnya ya, soket kabel ECU nya. Saya coba mencari, tidak ada tanda kaki 1 di sini, jadi saya mulain aja. Ini saya anggap ini kaki 1 dan ini kaki 14. Ini ada 34 pin, tapi tidak semua kabel ada kabelnya. Yang ini putih merah ini terhubung ke DLC. Ini yang hitam putih yang ini masa. Ada 2 masa ya. Ini kaki 14 sama kaki 28 kalau tidak salah. Itu ada juga tuh. Nah, hijau garis putih ini terhubung ke injektor ini kalau tidak salah. Nanti kita lihat aja kabelnya, saya agak lupa, tidak semua saya hafal. Yang ini yang orange ini 12 port, ada spot abu-abu di sini. Yang ini 12 port standby dari kunci kontak. Sementara yang ini merah, hitam putih ini masa, terus hijau bintik ini pink, ini sama coklat ini adalah sensor ini sensor MAQS HP-nya ini, sensor ini. Sementara di injeksi ini hanya 22 kabel, orange 1 12 port dan hijau garis putih tadi yang terhubung ke sini. Sini ke kaki nomor 34 kalau tidak salah. Ini dari 1, ini 14. Ini. Sementara kalau yang ini, yang kuning hitam ini terhubung ke sini, injeksi. Dia masanya ke IC. Sini ada. Kalau yang orange 12 volt, sini dia. Itu semua. Ini ada kabel-kabel sudah saya bongkar, saya sudah cek semua. Tidak ada yang putus, semua tersambung dengan baik. Untuk bendik starternya, relaynya juga aman, screen tidak putus sama sekali. Ini DLC putih merah nih, sama warna apa tadi sambung ke sini. Yang putih merah ini 12 volt, kalau di
apa kan 12 ini terhubung kaki nih kalau tidak salah kontak. Yang satu ini masuk ke ECU ini, tapi saya lupa nih warna apa nih tadi di sini. Ini semua. Nah ini yang orange putih, orange layers putih ini dia terhubung ke kaki nomor 34. Ini feedbacknya. Sementara ini 12 port terhubung ke kaki ya. Kita tes pakai tes pen, dia akan hidup positif ke sini, terus nanti satu lagi kita masukkan ke ground, itu akan hidup, atau pakai termometer itu akan hidup. Nah ini feedbacknya dari ECU, ini memberikan feedback ke massa di sini supaya coil bekerja gitu. Kalau ini diabaikan saja, ini kabel-kabel gear ya, gear netral 1, 2, 3 itu. Kalau tidak salah yang warna kuning nih gear 1 atau mana lah, saya lupa. Nanti saya akan posting, ada semua catatan saya. Ini ke pulsar, ini pulsar. Dari kabel pulsarnya keluar biru kuning, garis kuning sama hitam. Tapi dia masuk ke ECU itu dia masuknya hijau abu, bintik abu sama hitam coklat. Ini dia hitam coklat, ini ke pulsar sama hijau bintik abu nih, ini ke pulsar nih ya. Saya sudah cek semua. Kalau ini CKP sensor ya, soket CKP sensor. Ini dia yang LED, warna-warnanya pink tadi, pink segala macam. Kalau ini yang spool ya, spool dari spool pengapesian. Ini putih, kalau saya menggunakan putih ini untuk nanti menuju ke apa? Menuju ke kiprok, jadinya nanti merah putih dia, putih lintas merah ya. Yang hitamnya saya jadikan ground, atau juga terbalik juga nggak masalah, karena ini juga dia sistemnya full wave sebenarnya, nggak masalah. Sudah saya cek semua, dengan meter juga saya gunakan test pen juga, sudah semua oke. Namun ternyata memang tidak bisa hidup sama sekali, walaupun kelistrikan lampu-lampu headlamp ini nyala, terus untuk lampu sen nyala. Di sini dia akan hidup, lampu netral dia hidup, tetapi lampu mil di sini mati nih, mati karena dia berhubungan sama ECU tadi. Oke, demikian saudara, nanti kan saya pada saat saya pasang akan saya videokan kembali. Ini saya sudah dapat barangnya, ECU saya beli dari Shopee ya. Saya sudah dapat. Ini kotaknya sudah buka. Kemudian ini sudah saya pasang seperti ini. Nanti kita akan coba untuk hasilnya. Tadi saya sudah coba sebenarnya, sudah lampu mil sudah nyala, pompa sudah nyemprot, cuma ini injeksinya yang salah pasang seal ini. Nanti akan saya videokan kembali. Sekarang kita lihat hasil uji coba dengan IC baru, apakah lampu mil sudah menyala atau tidak. Nah tuh, lampu mil sudah menyala. Ini sudah menyala. Kita coba starter. Oops, jadi starternya kena. Sekarang kendaraan sudah hidup, sudah normal. Hanya bending starter ya, relay starter yang stuck. Mungkin pengaruh korslet. Ini selama ini kendalanya adalah di sini. Di ECM yang lama itu input dari sini untuk ke massa menuju ke fuel pump
injektor serta ke lampu mil di sini serta ke MAKS ini itu mati, sehingga motor tidak menyala sama sekali. Setelah saya ganti, ini saya beli murah ya, ke Wahyu Motor kalau tidak salah ya, di Shopee. Saya sangat rekomendasikan ini Wahyu Motor nih, sangat jujur juga, pengiriman juga cepat, dan kualitas barang benar-benar yakut. Bintang 5 deh buat Wahyu Motor. Terima kasih Mas Bro untuk ICM-nya. Nah, saya melihat di sini nih JK ya, sebelum 32920. Ini biasanya yang aslinya pertama sekali MA, itu buatan Malaysia. Sekarang nih udah buatan Indonesia. Dulunya made in Malaysia. Sekarang mungkin sudah dipindah mungkin pabriknya. Jadi buatan Indonesia di Jakarta. Jadi kodenya JK112. Sebelumnya adalah MA, made in Malaysia. Sekarang ini di Indonesia. Oke, motor sudah normal. Demikian saudara, penanganan motor bermasalah sekarang sudah normal sekali. Tidak ada masalah, tinggal memasang casing nanti motor sudah sehat kembali. Wajar memang kalau spare part itu ini udah sia 9 tahun ya, kurang sedikit. Kalau ECM nya juga kena itu wajar. Fuel pump tapi masih awet, masih yang sama. Injektor juga masih yang sama, coil juga masih yang sama. Hanya kemarin aki saya drop, ini saya ganti aki. Ini aki yang lama saya restorasi kembali. Udah oke. Ini hanya masalah di bending starter nih yang rusak ini. Kalau aslinya sekitar 55 kalau tidak salah, tapi ini saya beli kemarin cuma hanya 20.000 nih ya, rusak. Jadi tidak bisa kick starter dengan electric starter. Nanti saya akan ganti. Demikian saudara untuk video tutorial ini. Semoga bermanfaat bagi Anda pengguna Suzuki Scooter khususnya yang mempunyai gejala yang sama kerusakan. Anda usah khawatir, tidak semua melulu karena fuel pump, tidak semua melulu karena injektor yang bermasalah atau karena coil. Kalau Anda sudah melakukan testing ya di video tutorial yang teman-teman di YouTube lain, Anda tes di sini warna orange ini dengan multimeter atau dengan test pen, terus positifnya ke sini dan negatif ke ground di hidup, berarti ini standby 12 voltnya hidup. Tetapi masanya ini yang menuju untuk output menuju ke fuel pump di sini, ke injektor di sini dan ke mil di sini yang putus, sehingga motor tidak bisa menyala. Baik saudara, jangan lupa sekali lagi like and subscribe jika Anda merasa ini berguna buat Anda, dan subscribe itu gratis saudara. Bantu saya untuk mengembangkan channel saya ini. Terima kasih, selamat malam, God bless you.